Hai, saya Lutfi dan ini adalah stasiun kereta api. Dan stasiun kereta api ini adalah kunci awal yang akan membuat bank terpikat dan dengan senang hati mau mengucurkan uang hingga miliaran rupiah untuk Anda. Dan percaya atau tidak, stasiun kereta api ini juga akan menguak rahasia bagaimana cara melunasi hutang di bank bahkan tanpa Anda keluar duit sepeser pun. Tonton video ini sampai habis karena di akhir video ini akan kami berikan dua trik super ampuh untuk mendapatkan kartu kredit dengan limit hingga miliaran rupiah yang pasti di-approve bahkan bila Anda seorang pengangguran akut sekalipun. Karena informasi di video ini tergolong informasi berbahaya dan bukan untuk konsumsi publik, maka video ini hanya akan online selama 24 jam. So, pastikan Anda tonton video ini sampai tuntas sekarang juga, sebelum video ini dilaporkan oleh pihak bank dan dilarang untuk tayang lagi. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya, apa hubungannya stasiun kereta api dengan bank dan kartu kredit? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, terpaksa saya harus ceritakan kembali sebuah cerita tragedi yang mengenaskan sekaligus memalukan. Cerita ini akan mengungkap rahasia kelemahan bank dan bagaimana cara memanfaatkannya. So, pastikan Anda simak cerita ini dengan seksama. Setuju? Good. Oke, cerita ini berawal sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu saya bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang berkantor di Jakarta. Bisa dibilang saat itu saya adalah seorang pejabat di sana. Yap, jabatan saya sebagai seorang branch manager memang bisa dibilang jabatan yang tinggi di perusahaan tersebut. Dan karena jabatan yang tinggi dan penghasilan yang lumayan besar, saya pun bisa memiliki sebuah rumah dan mobil pribadi. Hidup saya terasa sangat sempurna karena saya juga dianugerahi seorang istri yang cantik dan seorang putri kecil yang lucu, centil, dan cantik seperti mamanya. Seperti Anda ketahui, pekerja dengan jabatan dan gaji tinggi seperti saya pasti sering dalam tanda kutip diganggu oleh marketing bank untuk penawaran ini dan itu. Dan tidak sedikit pula bank yang secara tiba-tiba mengirimkan kartu kredit dengan limit lumayan besar, bahkan tanpa persetujuan saya. Saat itu saya berpikir, wah, untuk apa ya kartu kredit ini? Kalau cuma didiamkan, ya rugi karena saya tetap harus bayar iuran tahunan. Akhirnya saya putuskan untuk mulai belajar wirausaha dan kemudian saya membuka usaha kecil-kecilan dengan dibantu masukan dari kawan di kantor yang memang sudah memulai wirausaha duluan. Dan usaha saya pun berjalan lancar dan saya mampu membeli lagi 2 buah mobil untuk istri dan orang tua saya. Hidup saat itu terasa begitu indah. Hingga pada suatu hari, saya agak lupa harinya hari apa. Tapi yang saya ingat saat itu adalah bulan Agustus karena saya baru saja membelikan anak saya sepeda untuk ikut karnaval kemerdekaan anak-anak di komplek tempat tinggal saya. Pada hari itu, kawan kerja saya yang telah membantu saya dalam berwirausaha datang ke rumah. Kami pun mulai mengobrol santai, hingga akhirnya masuk pada obrolan seputar bisnis kecil kami. Dan kawan saya ini pun mulai menawarkan sebuah peluang bisnis yang menurut saya memang cukup prospektif dan keuntungannya pun sangat amat menggiurkan. Nah, yang jadi permasalahan adalah biaya yang dibutuhkan tidaklah kecil. Sementara kawan saya ini duitnya baru saja dia gunakan untuk memulai bidang usaha baru. Makanya dia kemudian mengajak saya bekerja sama untuk menjadi pemodal utama. Karena tertarik, saya pun putar otak. Bagaimana ya cara mendapatkan modal sebesar itu? Aha, saya kan punya beberapa kartu kredit dengan rekod pembayaran yang bagus. Saya akan gunakan kartu-kartu ini untuk mengajukan lagi beberapa kartu kredit dan pinjaman lunak di bank. Dan saya juga akan meminta kenaikan limit kartu kredit dari bank-bank yang sudah saya miliki. Dan singkat cerita, semua pengajuan saya disetujui oleh pihak bank dan terkumpullah duit untuk modal bisnis tersebut. Dan kami pun memulai bisnis baru. Sebulan berjalan, 2 bulan, dan tidak terasa, bisnis sudah berjalan selama 6 bulan. Bisnis berjalan sangat lancar, keuntungan bagus, dan tagihan bank setiap bulannya lancar dibayarkan dari bisnis ini. Namun, pada bulan ke-7 ada sedikit kejanggalan. Kok profit saya menurun ya? Saya pikir, mungkin biasa. Toh di dalam bisnis memang ada pasang surut. Namun pada bulan ke-8, kejanggalan terjadi semakin parah. Kok profit saya jadi drop banget ya? Dan laporan pengeluaran pun jadi membengkak. Bahkan tagihan bank bulan ini saja tidak tertutup. Akhirnya terpaksa saya gunakan uang pribadi saya untuk membayar tagihan bank bulan ini. Saya pun mulai menyelidiki, dan saya pun kaget bukan main. Ternyata keuangan bisnis ini sudah bocor sejak 4 bulan yang lalu. Kawan kantor sekaligus mitra bisnis saya ternyata main belakang, dan dia mencurangi saya secara keuangan dan secara bisnis. Akhirnya pada bulan ke-9, kerjasama kami pun saya bubarkan. Dan bukannya bertanggung jawab, kawan saya tersebut malah membuka bisnis serupa. Dan parahnya, semua klien dan pembeli saya pun dibawa serta atau dirampok oleh kawan saya tersebut. Karena merasa tertipu dan merasa sangat-sangat kesal, akhirnya saya adukan dia ke polisi. Namun yang terjadi, saya kalah. Karena memang dalam bisnis ini tidak ada perjanjian yang mengikat. Ya, memang kebodohan saya yang terlalu percaya sama orang itu sehingga merasa nggak perlu lagi ada kontrak tertulis.
Akhirnya bisnis pun bubar dan persahabatan pun bubar. Dan saya masih harus membayar lagi tagihan tiap bulan yang besarnya lebih dari 6 kali lipat total gaji saya. Dan dalam 3 bulan, tabungan saya ludes semua untuk bayar bank. Dan bulan-bulan selanjutnya, saya terpaksa menjual mobil-mobil saya dan berlanjut dengan menjual rumah saya. Akhirnya semuanya ludes. Hingga kami sekeluarga terpaksa menumpang tinggal di rumah orang tua istri saya. Dan pekerjaan kantor pun berantakan karena pikiran saya kacau balau. Dan akhirnya saya pun dipecat oleh kantor karena banyak pekerjaan yang gak beres dan terlalu seringnya orang tidak berkepentingan mencari-cari saya di kantor. Yang disebut orang tidak berkepentingan di kantor tersebut adalah debt collector. Dan babak kepedihan baru pun dimulai. Rumah mertua saya pun mulai didatangi kolektor dengan tampang seram dan kadang datang secara bergerombol atau beramai-ramai. Saya jadi sering bertengkar dengan istri saya dan orang tua istri saya pun akhirnya jatuh sakit. Dan dengan tangis kepedihan, istri saya meminta saya pindah dari rumah orang tuanya demi kesehatan orang tuanya dan psikologis anak saya. Istri saya tidak mau ikut serta karena dia harus mengurus orang tuanya dan harus mengurus anak saya. Akhirnya demi kebaikan bersama, maka saya terpaksa keluar dan pisah dengan istri dan anak saya. Pikiran saya kacau, hati saya hancur remuk, dan saya harus menanggung semua ini sendirian. Saya keluar dari rumah dengan tidak membawa uang sepeser pun, dan karena tidak punya uang untuk sewa tempat tinggal dan tidak punya kerjaan, saya pun akhirnya berdagang air mineral dan minuman dingin asongan di stasiun kereta api Manggarai. Modalnya pun saya dapatkan dari belas kasihan Kang Maman yang juga berdagang di stasiun yang sama. Kang Maman adalah seorang pedagang asongan minuman di stasiun Manggarai. Dia pernah mendengar curhat saya dan merasa iba sama saya. Dia memberi saya modal dengan membagi 2 dagangannya dengan saya. Dan ketika malam datang, saya terpaksa tidur di stasiun, di gerbong yang tidak terpakai, tidur bareng bersama beberapa tunawisma. Ya, inilah keluarga dan rumah baru saya. Namun, saya jalani kehidupan ini dengan ikhlas. Perasaan kangen dan rindu sama anak istri saya selalu membuat saya terpekik merintih di dalam hati. Tapi, saya nggak berani pulang karena saya tidak ingin lagi menyengsarakan mereka. Tiap hari saya berdoa, semoga saya dikasih jalan keluar secepatnya. Saya bertekad, pasti saya bisa temukan jalan keluar dari semua kepedihan ini. Dan akhirnya doa saya pun terjawab. Saya ingat banget hari itu adalah hari Jumat, karena setelah sholat Jumat, Kang Maman mengenalkan temannya yang bernama Bang Roy. Dan kemudian Bang Roy mengenalkan saya kepada Bang Alex. Kami ketemuan di sebuah warung kopi kecil di stasiun Manggarai. Ternyata Bang Maman sudah menceritakan tentang kehancuran saya ke Bang Roy dan ke Bang Alex. Dan ternyata juga Bang Alex adalah mantan komandan debt collector yang sudah gak mau lagi jadi tukang tagih. Saya pun curhat ke Bang Alex, sampai tak terasa saya menangis. Dan mungkin ini adalah jawaban tekad dan doa saya. Bang Alex akhirnya memberikan solusi bagaimana cara cepat keluar dari jeratan bank. Dan bukan cuma itu, Bang Alex juga mau bantu saya dan mendidik saya untuk bisa raih kembali hidup saya dengan memanfaatkan kelemahan pada bank. Syaratnya, saya harus ikuti apa kata dia, dan hasil keuntungan dari dalam tanda kutip mengeruk uang bank dibagi 4 untuk saya, Bang Alex, Bang Roy, dan Kang Maman. Tanpa babi bu, saya langsung setuju. Dan langkah pertama yang Bang Alex suruh saya untuk lakukan adalah melunasi hutang. Hah? Melunasi hutang? Duitnya dari mana Bang Alex? Teriak saya saat itu. Kau orang tenang dan ikuti sajalah, beta tahu semua caranya. Itu kata dia saat itu dengan mimik wajah yang begitu tenang, seolah hal itu bukan hal besar buat dia. Dan akhirnya Bang Alex kasih tahu caranya. Lalu saya ikuti perintah Bang Alex, dan akhirnya dengan mengikuti cara tersebut, seminggu kemudian saya bisa berkumpul lagi dengan anak dan istri saya. Oh iya, cara yang Bang Alex kasih tahu ke saya nanti akan saya kasih tahu di akhir video ini. Makanya tonton video ini sampai habis. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Setelah saya kumpul lagi dengan anak istri saya tanpa takut kolektor akan datang lagi, saya dan Bang Alex pun melanjutkan proyek kami, yaitu proyek balas dendam untuk dalam tanda kutip merampok bank lokal dengan memanfaatkan celah kelemahan di sistem aplikasi kartu kredit. Setelah melakukan langkah pertama untuk melunasi kartu kredit tanpa keluar uang sepeser pun, lalu kami melanjutkan dengan tahap kedua, yaitu mendapatkan banyak kartu kredit untuk kami olah agar limitnya masing-masing mencapai minimal ratusan juta rupiah. Dan anehnya, dengan cara dari Bang Alex, saya tetap bisa bikin kartu kredit dengan nama yang sama, walaupun nama saya sudah masuk blacklist dari Bank Indonesia. Semua berjalan lancar, dan gak sampai 4 bulan limit semua kartu tersebut sudah berubah dari mulai yang paling kecil 100 juta rupiah, hingga yang paling besar 1,3 miliar rupiah. Dan semua pun berjalan mulus dengan trik dari Bang Alex yang paham dan mengerti betul cara memanfaatkan celah dan mengeruk keuntungan dari bank. Anda mau tahu pukulan mematikan terakhir yang Bang Alex lakukan?
Pukulan terakhirnya adalah kami bagi-bagi duit dari kartu kredit tersebut, lalu kami lakukan jurus pamungkas playboy kartu kredit ala Bang Alex. Jurus ini digunakan Bang Alex untuk membuat pihak bank dengan sukarela memberikan cap lunas, bahkan tanpa kita bayar sepeser pun. Dan singkat cerita, saya dan Kang Maman gak lagi jadi gembel stasiun. Sekarang kami masing-masing sudah punya bisnis sendiri. Rumah dan mobil pun sudah kami miliki lagi. Selain itu, saya, Kang Maman, Bang Roy, dan Bang Alex masih lanjut dengan proyek Playboy kartu kreditnya Bang Alex. Dan everybody happy. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan seru nih, yaitu 2 tips supaya pengajuan kartu kredit kita disetujui sama pihak bank. Oke, kita langsung aja yuk. 2 tips ini adalah 2 tips yang diambil dari beberapa trik Playboy kartu kreditnya Bang Alex. Tips pertama, ini adalah tips soal besarnya penghasilan. Kalau Anda berpikir semakin besar penghasilan, maka semakin mudah untuk Anda memperoleh kartu kredit, Anda salah. Justru, semakin besar penghasilan yang kita sebutkan, bank malah akan semakin berhati-hati sama kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengajukan kartu kredit dengan menyertakan penghasilan yang terlalu kecil, pihak bank juga mungkin malah meremehkan kita. Terus, bagaimana cara kita kasih tahu jumlah penghasilan yang pasti disetujui oleh bank? Jawabannya adalah dengan memberikan jumlah penghasilan di angka-angka tengah limit kartu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kita ambil contoh misal untuk kartu kredit jenis gold yang limitnya 10-20 juta rupiah. Kalau Anda mau dapat kartu kredit jenis ini, kasih tahu saja kalau penghasilan Anda adalah 15.730.000 rupiah per bulan. Ingat, kasih angka jangan genap, kasih angka aneh, seperti 15.730.000 rupiah. Jangan cuma Anda kasih 15 juta rupiah saja. Lalu bagaimana kalau penghasilan kita nggak sebesar itu, tapi kita pengen dapat kartu kredit dengan limit sebesar itu? Nah, caranya masuk ke tips kita yang kedua, yaitu cara membuat penghasilan kita sebesar dan sepantas yang kita mau. Tipsnya adalah dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah mereka yang menyediakan data dan staf untuk memodifikasi jumlah penghasilan Anda. Sekaligus mereka juga akan menghandle konfirmasi yang ditanyakan oleh pihak bank. Dengan bantuan mereka, tentu saja semua akan berjalan jauh lebih lancar dan jauh lebih cepat. Lalu bagaimana cara menemukan pihak ketiga ini? Sayangnya ya agak sulit, bos. Karena biasanya mereka adalah pihak yang sangat tertutup dan hanya mau bekerja dengan orang yang sudah mereka kenal saja. Tapi jangan khawatir, Anda akan tahu caranya supaya Anda bisa menemukan mereka. Bahkan, Anda juga akan tahu bagaimana caranya supaya Anda bisa menjadi pihak ketiga tersebut. Oke, kami akan kasih tahu dengan belak-belakan bagaimana cara membuat profil idaman bank, yaitu profil orang yang memang dicari-cari oleh bank untuk diberikan pinjaman ataupun kartu kredit. Dengan mengetahui profil idaman ini, kita bisa sesuka hati mengajukan pinjaman atau kartu kredit ke bank, dan pihak bank akan dengan senang hati mengucurkan dananya untuk kita. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan tips super bagaimana cara membuat slip gaji idaman. Jenis slip gaji model ini, begitu bank melihat, mereka akan langsung tersenyum, dan mereka akan langsung meyakini bahwa Anda adalah sang idaman yang harus dikucurkan dana segar dengan segera. Kami akan beritahu bagaimana memformat slip gaji idaman, bahan yang digunakan, dan bagaimana mendapatkan bahan tersebut. Dengan kombinasi profil idaman ditambah model slip gaji idaman ini, pihak bank akan langsung terhipnotis dan langsung kasih cap approve atau disetujui untuk pengajuan kartu kredit Anda. Tapi sekarang saya harus jujur sama Anda. Informasi ini sebenarnya nggak boleh dibocorkan ke umum. Dan kalau Bang Alex tahu, bisa ngamuk dia sama saya. Karena itulah saya hanya akan menyediakan informasi Playboy kartu kredit ini hari ini saja. Dan karena banyak informasi emas yang mau saya sajikan, maka saya kemas semuanya dalam sebuah e-book, yaitu e-book Playboy kartu kredit. E-book Playboy kartu kredit adalah sebuah kitab yang akan membuat bank manapun terpelet untuk dengan senang hati memberikan kartu kredit dengan limit gila-gilaan. Bukan cuma itu, e-book Playboy kartu kredit juga berisi panduan lengkap untuk dengan mudah lolos dan bersih dari segala tagihan bank, bahkan tanpa Anda bayar sepeser pun. Oke, yuk kita simak apa saja yang akan Anda dapatkan di e-book Playboy kartu kredit ini. Di halaman 12, Anda akan mendapatkan 3 kunci pengajuan kartu kredit yang pasti 100% approve atau disetujui oleh bank. Dengan menggunakan 3 teknik kunci ini, pihak bank nggak punya pilihan lain selain menyetujui dan mengucurkan dana untuk Anda dengan media kartu kredit. Di halaman 16 dan 17, Anda akan mendapatkan teknik pecah telur yang sangat ampuh digunakan untuk beternak kartu kredit. Dengan teknik ini, Anda bisa mendapatkan kartu kredit sebanyak yang Anda mau. Dan setelah Anda mempunyai peternakan kartu kredit, sekarang saatnya Anda besarkan limit kartu kredit Anda. Mulai halaman 21, akan kami bongkar tuntas semuanya, hingga masing-masing kartu yang Anda miliki bisa mencapai limit masing-masing 1 miliar rupiah.
Dan tentu saja, Anda juga akan mendapatkan teknik pukulan pamungkas, yaitu pukulan keras untuk meloloskan diri dari jeratan bunga bank, dan dengan santai memaksa pihak bank untuk dengan sukarela memberikan cap lunas untuk semua tagihan Anda. Nah, untuk level pemula, kami sarankan untuk membayar hanya antara 30% sampai dengan 50% dari total tagihan saja untuk mendapatkan cap lunas. Namun, kalau Anda mau bermain langsung ekstrim, kami juga kasih tahu caranya, bagaimana mendapatkan cap lunas tanpa keluar uang sepeser pun. Nah, setelah Anda mengeruk uang banyak dari bank, saatnya Anda menggunakan uang tersebut untuk kemakmuran Anda. Karena kita tidak tahu kapan celah ini akan ditutup, maka kami akan berikan bonus cara menggunakan uang tersebut untuk kemakmuran Anda. Bonus pertama, kami berikan ebook panduan cara berinvestasi emas dengan cara bayar segelas, dapat segerobak. Teknik investasi ini hanya sedikit sekali orang yang mengetahui caranya, dan teknik ini kembali memanfaatkan kelemahan bank dalam hal investasi emas. Ebook ini saja pernah kami jual terpisah dengan harga 3 juta rupiah, dan dalam waktu 3 hari langsung laku 288 ebook. Ebook ini sudah tidak ada lagi di pasaran dan tidak ada lagi yang cukup gila untuk menjual ebook ini karena informasinya sangat berharga. Selain itu, kami berikan lagi satu bonus, yaitu ebook investasi properti dengan memanfaatkan celah fasilitas KPR dari bank. Kami akan kupas tuntas bagaimana cara membeli properti yang pihak bank akan memaksa Anda untuk menerima kucuran dana dari mereka. Dan tentunya dengan sedikit trik kombinasi playboy kartu kredit, nantinya kita bisa lolos juga dari tagihan KPR. Ebook ini berisi informasi yang hanya beredar di kalangan pemain sekelas Bang Alex. Dan kalaupun kami jual ke kalangan investor properti dengan harga 10 juta rupiah, pasti mereka akan bayar tanpa babi bu lagi. Jadi kalau kita main hitung-hitungan, jumlah bonus yang bisa Anda dapatkan adalah sebesar minimal 13 juta rupiah. Jadi sangatlah wajar jika ebook jurus playboy plus bonus kami kasih harga sebesar 15 juta rupiah. Namun, karena tujuan saya menyebarkan ebook ini adalah murni untuk balas dendam, maka Anda tidak usah membayar sebesar 15 juta rupiah. Bahkan 1 juta rupiah pun tidak. Silakan Anda dapatkan ebook playboy kartu kredit plus bonusnya dengan hanya Rp197.000 saja. Dan ingat, semua informasi dalam ebook ini tidak boleh disebarluaskan. Ebook ini pun hanya kami jual hari ini saja. Karena kalau sampai Bang Alex tahu, bisa dibunuh nanti saya sama Bang Alex. Jadi kalau Anda pintar, sekali lagi kalau Anda pintar, silakan Anda beli ebook ini sekarang. Silakan klik tombol beli sekarang di bawah video ini sekarang juga.